Ini Kak, lagi lihat bangunan. Iya. Mau nggak? Wajib yuk. Kita yuk. Apa Kak? Ada kelas 3 kelas 4. Wah, sekarang Kak? Wah, ayo Kak. Bentar kita Kak. Oke. Bentar ya Kak. Taruh di dalam. Ada Kak. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian? Wah, selamat pagi adik-adik. Wah, sehat semua? Sehat dong. Wah, sehat. Semangat. Semangat dong ya. Wah, udara di sini segar sekali Kak Ika. Wah, iya puji Tuhan ya Kak ya. Pagi hari ini udaranya segar banget. Yuk kita di dalam segarnya udara pagi ini kita menaikkan pujian yuk. Pujian apa Kak Anja? Apa yang enak? Oh, bagaimana kalau surya bersinar Kak Anja? Surya bersinar. Iya. Iya. Ayo, adik-adik mari kita bangkit berdiri dengan girang kita nyanyikan lagu Surya Bersinar. Bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak menderai, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Semangat lagi yuk. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak menderai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk beribadah maupun dengan cara online. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Berkati kita dari awal sampai akhir, supaya bisa mendengarkan kakak-kakak GSM yang sedang bercerita maupun berfirman Tuhan. Tuhan, tolong hapuskan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, kita sangat bersyukur memiliki Yesus yang begitu baik dalam hidup kita. Benar kan, Anja? Iya, karena apa? Karena setiap hari kita dicurahkan berkat, begitu banyak berkat-berkatnya. Kalau saya ditanya, Kak Ika, berkat apa ya yang saya terima? Satu contohnya Kak Ika. Apa Kak Anja? Sekarang ini kan coronanya belum pergi nih. Oh ya, benar. Nah, setiap hari saya harus pergi Kak ke kantor. Di kantor ketemu banyak orang, di lift ketemu banyak orang, gitu kan? Iya. Kan itu gampang seharusnya tertular ya. Tapi sampai sekarang dalam keadaan sehat nih Kak. Wah, berkat Tuhan yang luar biasa. Benar. Kak Ika ada nggak? Wah, kalau kakak pasti juga ada dong Kak Anja. Kakak bisa bangun pagi, bisa menghirup udara yang segar, itu juga merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau adik-adik bagaimana? Berkat Tuhan pasti banyak kan yang sudah adik-adik terima setiap harinya. Karena apa? Karena Tuhan itu suka memberkati anak-anaknya. Kalau kita mau hitung Kak Anja, wah, jari ini nggak cukup adik-adik. Nggak cukup. Yuk adik-adik sekali, kita mau mengucap syukur, memuji Tuhan untuk berkat-berkat yang sudah kita beri, yang sudah kita terima dan yang akan kita terima melalui Tuhan kita dengan Seperti pujian. hujan. Iya, bener. Itu dia lagunya. Pujian berkat kan tercurah. Yuk, kita bangkit berdiri semuanya, kita nyanyikan dengan riang gembira. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, air genap sabdamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat
memberikannya. Hati kami tak terbuang, Yesus kau isi segera. Hujan berkatmu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkatmu, biar tercurah penuh. Nah, adik-adik, berapa minggu yang lalu kakak kan pernah cerita itu tentang bagaimana bangsa Israel membangun kemah suci. Nah, mereka membangun kemah suci itu juga atas perintah Tuhan. Dan yang luar biasanya, dari mulai jenis bahannya, bagian ruang-ruangnya, ukurannya, semua ada aturannya. Dan semua itu sangat jelas. Gitu loh Kak Ika? Oh iya bener-bener, aku inget tuh Kak Ance. Tapi Kak Ance, kalau untuk membangun sesuatu itu kan perlu bahan. Kayak rumah ini nih Kak Ance, ini mau ngebangun perlu batu bata, perlu kayu-kayu, perlu semen, iya kan Kak Ance? Terus ada besi-besi. Waktu ngebangun kemah suci, bahan-bahannya didapat dari mana Kak Ance dan apa aja? Nah, iya, waktu membangun kemah suci itu juga nggak sembarangan bahannya. Memang bukan menggunakan bahan-bahan bangunan seperti ini, tapi menggunakan kain, menggunakan peralatan-peralatan yang semuanya itu sudah ditentukan. Nah, mungkin kita hari ini lebih baik belajar tentang itu ya Kak ya. Oh, oke Kak Ance. Kita mau belajar bangsa Israel bagaimana membangun kemah suci, bahannya apa aja Kak Ance? Itu satu. Kedua, yang paling penting kita mau melihat dari bangsa Israel itu bagaimana mereka memberikan, ikut turut membantu dengan memberikan persembahan itu yang datang dari ketulusan hatinya. Oh, oke Kak Ance. Kalau gitu adik-adik sama kita semua harus mempersiapkan hatinya adik-adik. Ya kan Kak Ance? Tapi sebelumnya siapa nanti yang akan menjelaskan Kak? Oh iya, nanti yang akan menjelaskan Kak Ellen. Oke. Oh, udah bilang sama Kak Ellen-nya? Sudah, Kak Ellen pasti sudah mempersiapkan. Yuk, kita siapkan hati adik-adik. Kita mau angkat pujian. Apa Kak Ance? Seperti rusa merindukan sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku, rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Hai bangsa Israel, ini perintah Tuhan bagimu. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Kita akan membangun kemah suci seperti yang diperintahkan Tuhan. Aku akan membawa minyak untuk penerangan. Ini kulit domba jantan yang diwarnai merah. Aku akan membawa emas atau tangi tua. Rempah-rempah wangian untuk Tuhan. Aku bisa memintal benang. Aku akan memberikan keahlianku. Setiap bangsa Israel yang terdorong hatinya dan tergerak jiwanya memberikan apa yang ada pada mereka, baik itu harta benda, keahlian, dan waktu mereka kepada Tuhan dengan sukarela. Cukup, cukup, cukup.
Ini semua sudah lebih dari cukup untuk membangun kemah suci. Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali ya kakak bisa menyapa adik-adik semua. Gimana kabarnya pagi ini? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bersukacita ya. Adik-adik, di awal tayangan tadi kita melihat drama singkat. Siapa ya tokoh Alkitab yang kita lihat tadi? Ya, Nabi Musa. Nah, sebelum kakak bercerita lebih lanjut, kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, pagi ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami telah siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami dapat mengerti dan nantinya kami dapat membagikan kabar sukacita ini kepada orang-orang terdekat kami. Pimpin juga Kak Ellen yang akan menyampaikannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang kita menyembah dengan memberi. Diambil dari kitab Keluaran pasal 35, 36, dan 40. Adik-adik bisa baca nanti ya setelah ibadah. Sekarang dengarkan kakak bercerita dulu. Nah adik-adik, Nabi Musa mengumpulkan seluruh bangsa Israel dan menyampaikan firman Allah yang harus dilakukan oleh mereka, yaitu untuk memperingati dan menguduskan hari Sabat. Ya, bangsa Israel diberikan waktu 6 hari lamanya untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas lainnya. Dan pada hari yang ke-7, mereka harus menguduskannya, karena hari itu merupakan hari perhentian bagi Allah. Dan selanjutnya seperti tayangan yang adik-adik lihat tadi, Nabi Musa menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel yang meminta mereka untuk memberikan persembahan khusus dari apa yang mereka miliki. Ya, persembahan khusus itu untuk pembangunan kemah suci. Loh, Kak, gak salah. Bukannya Allah kita Maha Pencipta. Ia tinggal berfirman dan jadi deh kemah suci. Gak ribet kan? Ternyata tidak ya adik-adik. Allah memberikan hak istimewa kepada umatnya untuk memberikan kekayaan, talenta, dan tenaga mereka dalam pelayanan kasih ini. Terus bagaimana ya respon bangsa Israel setelah mendengarkan perintah Tuhan melalui Nabi Musa? Ya, mereka tergerak hatinya, terdorong jiwanya, memberikan milik mereka yang terbaik untuk dapat dipersembahkan. Terus apa aja ya yang mereka bawa sebagai bentuk persembahan khusus itu? Wah, banyak sekali adik-adik. Ada emas perak, kain ungu tua, rempah-rempah wangian, minyak sebagai penerangan. Aduh, banyak sekali. Sampai Nabi Musa mengatakan sudah cukup. Ya, bahan yang diperlukan sudah cukup dan mereka tidak usah membawa persembahan itu lagi. Sudah cukup dan berlebih. Selain persembahan berupa kekayaan atau barang, bangsa Israel juga mempersembahkan keterampilan mereka. Ya, para tukang yang terampil mengatur pembuatan kemah suci, perlengkapan, dan jubah para imam. Allah telah memberikan mereka kemampuan untuk mengerjakan semua pekerjaan istimewa ini sebagai orang-orang yang ahli, dan mereka dengan rela hati memberikan talenta untuk mengerjakan pekerjaan yang ada. Umat Allah sangat bersyukur
atas segala yang telah Allah lakukan bagi mereka. Dan mereka ingin mempersembahkan dan menunjukkan rasa syukur itu dengan mengembalikan apa yang Allah telah penuhkan pada diri mereka. Allah melalui Roh Kudus menggerakkan orang Israel dan mereka dengan penuh sukacita membawa pemberian mereka kepada Allah. Bangsa Israel ingin persembahan itu menjadi bukti kepercayaan mereka kepada Tuhan, komitmen mereka kepada Tuhan, dan kerinduan hati mereka akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan segala sesuatunya dilakukan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Pada saat semua pekerjaan telah selesai, awan kemuliaan Allah memenuhi kemah suci dan hadirat Tuhan datang di antara mereka. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apa yang bisa adik-adik lakukan sebagai bentuk rasa syukur adik-adik atas apa yang telah Tuhan berikan? Apa ya? Mungkin nih beberapa dari kalian bilang, "Wah kakak, aku kan anak kelas 3 dan 4 SD. Apa yang bisa aku lakukan dengan tangan kecilku ini?" Jangan salah loh adik-adik. Adik-adik bisa melakukan hal-hal besar dengan tindakan yang mungkin bagi sebagian orang itu hal yang biasa. Contohnya, persembahan dari hati dan mulut. Nah, kalau persembahan dari hati, kita bisa menunjukkan kerinduan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, dengan berdoa dan membaca Alkitab setiap harinya. Bagaimana Kak dengan persembahan dari mulut? Ya, adik-adik bisa menaikkan pujian dan mengucap syukur kepada Tuhan. Persembahan waktu dan tenaga kita berikan juga bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya Kak? Ya, kita bisa mengunjungi dan menyatakan kasih kita kepada orang yang membutuhkan. Seperti kakek dan nenek kita yang tinggal jauh dari kita, atau saudara, teman yang sedang sakit. Nah, karena sekarang masih masa pandemi COVID-19, kita tidak leluasa keluar rumah. Terus bagaimana ya kita bisa mengunjungi mereka? Nah, dengan teknologi yang ada, kita bisa mengunjungi mereka secara virtual. Ya, kita bisa menyapa mereka, menghibur mereka dengan cerita, nyanyian, dan mengajak mereka untuk berdoa. Seru kan adik-adik? Nah kakak, bagaimana dengan persembahan uang atau barang? Uang jajan aja masih minta sama mama papa. Adik-adik, berapapun yang adik-adik sisihkan dari uang jajan adik-adik atau uang persembahan yang mama papa telah sediakan untuk diberikan kepada gereja setiap minggunya akan dikelola oleh gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, Allah mencari pemberian dari hati yang tulus. Hal itu sudah merupakan ibadah kepada Tuhan atas siapa Dia, semua yang dilakukannya dan yang sedang dilakukannya kepada kita. Allah senang dengan kepercayaan dan ketaatan kita yang penuh kasih, sehingga Ia memberikan hak istimewa kepada kita untuk menghormatinya dengan apa yang kita miliki. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar bagaimana tangan kami yang kecil ini dapat memberikan persembahan dari hati yang tulus. Ajarkan kami lebih lagi ya Tuhan, agar kami senantiasa mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kitab Mazmur, pasal 100, ayat 4. Mazmur, pasal 100,
ayat 4. Kita baca sama-sama yuk. Mazmur pasal 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita baca sekali lagi yuk. Mazmur pasal 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas ya. Aktivitas kita hari ini adalah mencari kata. Yang adik-adik butuhkan hanyalah Alkitab. Ingat ya, Alkitab. Nah, caranya seperti ini. Kakak akan membuat kombinasi huruf yang harus adik-adik terjemahkan. Contoh, kakak akan menulis 10, 2, 4, 5. Nah, angka-angka ini harus adik-adik terjemahkan. 10 ini menunjukkan kitab ke 10. 2 ini menunjukkan pasal. Sedangkan 4 menunjukkan ayat. Dan 5 menunjukkan kata ke-5 pada ayat tersebut. Contoh 10, 2, 4, 5. Kita ambil dari kitab Perjanjian Lama. Kitab ke-10 di Perjanjian Lama adalah kitab 2 Samuel. Berarti kombinasi huruf ini artinya adalah 2 Samuel 2 ayat 4 kata ke-5. Ayo coba adik-adik buka Alkitabnya. 2 Samuel 2 ayat 4 kata ke-5. Sudah dapat? Apa kata ke-5? Ya, benar. Yehuda. Jadi jawaban untuk kombinasi angka ini adalah Yehuda. Untuk adik-adik ingat, bila ada pengulangan kata seperti laba-laba, itu berarti 2 kata ya adik-adik, bukan 1 kata. Misalnya, orang-orang, berarti itu di 2 kata, bukan 1 kata. Siap? Kita mulai ya aktivitasnya. Kombinasi angka pertama. Semuanya kakak ambil dari kitab Perjanjian Lama. 1, 11, 3, 10. Ayo adik-adik, mulai buka Alkitabnya. Ya, terjemahkan dulu ya. Benar, ini kitab pertama di Perjanjian Lama yaitu Kejadian. Berarti Kejadian 11 ayat 3 kata ke-10. Siapa yang sudah dapat? Ya, batu. Katanya adalah batu. Oke, untuk selanjutnya adik-adik akan melihat kombinasi angka-angka berikut. Silahkan mencari adik-adik ya. Jawabannya kirimkan melalui WA grup kelas kita. Selamat beraktivitas adik-adik.
adik-adik, hari ini sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, persembahan yang sudah adik-adik siapkan dimasukkan ke amplop dan dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di rumah. Nanti Kance minta tolong Papa dan Mama untuk mentransfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini Kance, ya, atau membawa ke gereja. Kita memberi persembahan dengan mengangkat pujian. Di sini aku bawa Tuhan. Tapi kali ini lagunya hebat Kak. Kita nggak menyanyikannya dalam satu bahasa saja. Oh gitu Kak. Yuk kita pergi ke Sumatera Utara yuk. Kita nyanyikan nanti dengan bahasa Batak juga. Oke deh Kak. Ayo Kak. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sana dong buat Tuhan, bergue di mulutku dan sotan dongnya. Siapa harganya Tuhan, oh saya maju mensedengkan pesan. Jalurlah Tuhan, saya lemah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Yuk, selamat pagi Tuhan Yesus, berkati. Terima kasih untuk atas firman-Mu hari ini. Saat ini kami ingin mengucapkan syukur untuk persembahan ini. Terimalah persembahan ini berkira berkenan yang kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, hari ini kita belajar bangsa Israel menghormati dan menyembah Tuhan dengan memberikan persembahan. Waktu, keahlian mereka untuk membuat apa? Untuk membuat kemah suci seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik kita juga belajar menyembah Allah ketika kita membawa persembahan kita, membawa keahlian kita, membawa waktu Tuhan dengan sukarela kepada Tuhan. Ya, betul sekali itu Kak Ika. Dan sekarang kita akan menutup ibadah kita. Nah, tapi sebelum kita tutup, gimana? Setuju Kak Ika kalau kita menaikkan satu pujian lagi? Oke Kak. Oke, kita akan naikkan satu pujian. Apa Kak Ika? Wah, ada Kak satu pujian yang mengingatkan kita, yaitu pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Oh, yang gini ya Kak? Pakailah waktu anugerah. Iya, bener, Oke, Kak. siap. Ayo adik-adik, kita naikkan pujian pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan tengah. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih yang akan kekal. Tiada yang bakal di dalam
kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami boleh menjalankan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dengan segala yang ada pada kami dapat dengan ketulusan hati mempersembahkan kepada Tuhan hati kami, pikiran kami, dalam setiap perilaku kami mengingat kepada Tuhan sehingga apapun yang kami lakukan itu pun bagian dari persembahan kami yang tulus kepada Tuhan. Sertailah kami Tuhan sepanjang sepekan ke depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ya, dan kita akan bertemu dalam ibadah minggu depan. Selamat menjalani satu pekan ke depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.